Halo Sobat Literat, perkenalkan saya dari tim GLS SMPN 1 Atap Cibitung. Kali ini kita ingin melakukan kegiatan review buku seperti biasa. Mau lihat keseruannya? Ayo ikut saya. Hai, sapa dulu Sobat Literat. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sapa dulu Sobat Literat. Salam literasi. GLN Galeris Jabar, literat, unggul, sejahtera. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua ibu-ibu dan anak-anak tercinta. Alhamdulillah. Ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di agenda bulanan kita seperti biasa, yaitu presentasi dan diskusi isi buku periode untuk bulan ini, berarti bulan Juli. Nah untuk bulan Juli ini yang menjadi presentatornya seperti biasa kita selalu bergilir. Nah kali ini akan dibawakan oleh kelompoknya Bu Elvi, yaitu Bu Elvi, Ananda Rahel, dan Ananda Dina. Ya selanjutnya Ibu akan serahkan kepada Bu Elvi untuk langsung menyajikan buku apa yang beliau baca. Kepada Bu Elvi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hari ini berkumpul lagi untuk mereview buku. Nah hari ini ke giliran Ibu untuk mereview buku bersama Rahel dan Dina. Ibu mereview buku tentang mendidik dengan 7 nilai keajaiban. Ya. Terus buku ini dikarang oleh Freddy Valdi Syukur di Bandung, diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media tahun 2012. Nah, kenapa buku ini tertarik untuk dibaca? Jadi sebenarnya ketika mengambil buku ini, waktu itu ada kegiatan di sekolah redaton gitu ya. Terus ke perpustakaan mengambil buku ini, ngebacanya kata-kata pertama adalah mendidik sama yang ini keajaiban gitu ya. Jadi ini menarik nih gitu ya, menarik bukunya. Terus pas dibuka sepintas gitu, itu apa? Tulisannya, ketikannya itu cukup bisa senang gitu ngelihatnya, nggak terlalu kecil-kecil tulisannya dan nggak terlalu besar-besar juga gitu ya. Ya terus yang setelah dibaca ternyata sangat menarik karena di sini terasa banget bahwa semakin lama ternyata mengajar, Ibu mengajar itu lulus dari tahun kalian belum lahir gitu ya. Bu Eka juga belum lahir kali ya. Waduh. Saya udah kayaknya Bu, masih merangkak. Ya, merangkak gitu. Ya. Nah, terus jadi waktu itu udah mengajar dan sempat vakum gitu sebentar ya, terus mengajar lagi. Terus sekarang ini merasa malah haus dengan buku-buku yang seperti ini gitu ya, karena mungkin dengan adanya teknologi, informasi yang kita peroleh semakin banyak, justru merasa diri ini semakin kurang gitu ilmunya gitu ya, terutama dengan hal mendidik. Di sini di buku ini dijelaskan ada 7 nilai keajaiban, bukan 7 keajaiban dunia ya. Ya, 7 nilai keajaiban mendidik di sini. Nah, kemudian di buku ini menariknya lagi, buku ini bukan dikarang oleh seorang guru. Insyaallah. Ya, jadi dia bukan seorang guru, tapi dia bisa pemerhati mungkin ya, pemerhati tentang dunia pendidikan. Nah, kemudian di sini disertai dengan contoh-contoh yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ibu ya sebagai pendidik di sini, sebagai ibu di sini. Bagaimana harus mengembangkan diri. Mungkin Ibu kalau bertanya secara individu kepada kalian,
tentang bagaimana ibu mengajar, mungkin kan pasti persepsinya beda-beda ya. Mungkin persepsinya kalau misalnya kita ibu bikin satu pendapat atau kalian tulis gitu pendapatnya, tentunya akan berbeda-beda. Nah, di buku ini diberikan beberapa kasus, misalnya guru yang pertama mengajar gitu ya, guru yang mulai mengajar atau guru yang sudah lama mengajar gitu, sudah pernah mengajar gitu ya. Jadi dicontohkan beberapa kasus di sini agar mungkin orang yang ingin menjadi guru, mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi guru? Ini Ridho. Ya, Salah Ridho. ya mungkin ada beberapa yang ingin menjadi guru ya. Mudah-mudahan ingin menjadi gurunya dari hati. Amin. Karena di sini di buku ini dikatakan bahwa mengajar itu passion. Ya, jadi bukan karena kebetulan gitu. Jadi misalnya kalau ibu kan misalnya dari keguruan ya, maksudnya dari pendidikannya memang latar ada belakang pendidikannya gitu kan. Ada juga yang jadi guru Orang gak terima. karena tidak diterima dari yang lain gitu ya. Nah, tapi walaupun begitu di sini juga sampaikan di bagian belakangnya, justru ini yang tersulit menurut ibu ya. Menurut ibu jadi guru itu seperti bermain gitu dan bisa ngelawak gitu ya. Ya itu susah ya jadi pelawak menurut ibu. Kalau ibu disuruh jadi pelawak ya, jadi sekarang ini sebenarnya suka ngelihat misalnya lawakan-lawakan itu menurut ibu cerdas gitu orangnya ya. Orangnya jadi pelawak itu cerdas gitu menurut ibu. Kenapa? Karena bisa menghibur orang, bisa membuat orang tertawa, itu susah loh gitu. Nah, mengajar atau mendidik itu juga diperlukan trik-trik bagaimana kita bisa membuat anak itu senang di kelas gitu ya. Gurunya juga senang mengajarnya di kelas gitu. Nah, itu yang disampaikan di buku ini. Walaupun buku ini nggak terlalu tebal, tapi menurut ibu isinya sangat tebal gitu ya, sangat membekas gitu di hati. Itu mungkin. Ya. Terima kasih kepada Bu Elvi atas paparan isi dari buku Mendidik dengan 7 Nilai Keajaiban karya Pak Freddy Valdi Syukur. Nah, selanjutnya presentasi berikutnya akan dibawakan oleh Ananda Rahel. Kepada Ananda Rahel dipersilakan. Halo Sobat Literat, perkenalkan nama saya Racelia Timothy Yordan, kelas 91 dari sekolah SMPN 1 Atap Cibitung. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review buku kelima saya pada bulan Juli ini. Buku yang saya review kali ini berjudul Bad Romance, karya Intan Ramadhani, yang diterbitkan di Depok oleh Coconut Box pada tahun 2022. Ini bukunya ya. Buku ini termasuk jenis novel ya. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan tentang kisah cinta pada masa perkuliahan. Ada perempuan bernama Nebula yang awalnya memacari seorang laki-laki bernama Galaxy karena dengan tujuan untuk mencari alasan dari meninggalnya kakak Nebula ini. Yang Nebula kira karena Galaxy, ternyata hanyalah salah paham. Menurut saya alur pas awal ceritanya itu ya seneng-seneng aja gitu romantisnya, kayak romantis pada umumnya. Saat pertengahan alurnya mulai berat, mulai kayak sedih-sedih gitu, dan tentu banyak yang terjadi karena kesalahpahaman tadi. Dan kian hari Nebula semakin jatuh cinta dengan Galaxy. Alasan yang membuat saya tertarik untuk membaca novel ini adalah karena rekomendasi dari orang-orang yang kata orang-orang novel ini bagus. Selain itu adalah karena judul novel Bad Romance yang menurut saya menarik gitu. Dan nama tokoh dalam novel ini yaitu Galaxy dan Nebula ya. Untuk hikmah
Hikmah yang dapat saya ambil dari novel ini adalah tidak boleh terlalu cepat berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa alasan, karena dapat membuat kesalahpahaman. Nah, itu dulu segitu aja. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ananda Rahel yang membawakan judul bukunya Bad Romance karya Intan Ramadhani ya. Intan Ramadhani. Berikutnya presentator berikutnya yaitu Ananda Dina Priyana. Kepada Ananda Dina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Priyana dari kelas 83. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul DRJ. Dirji. Seperti ini sobat, bukunya Dirji. Yang ditulis oleh Idia Vina dan diterbitkan oleh Ikon. Tahun terbitnya itu 2017. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Jaimin yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Selain itu dia dibenci oleh keluarganya karena dituduh anak membawa sial. Dan Jaimin juga masuk sekolah yang kebetulan bareng dengan kakaknya yang bernama Jeno, dan Jeno itu nggak suka kalau Jaimin itu satu sekolah dengan Jeno ya. Dan di situ juga Jaimin sering dibully karena dia kan tunawicara gitu, nggak bisa ngomong. Dan pada saat itu Jeno yang mempunyai pacar melihat Jaimin bahwa dia kayak tertarik gitu sama Jaimin. Pada akhirnya pacarnya Jeno itu nyamperin Jaimin dan dia itu nggak mengajak kenalan, tapi dengan keadaan Jaimin yang kekurangan, akhirnya dia tahu kalau Jaimin itu tunawicara, dan pada akhirnya dia menggunakan bahasa isyarat gitu. Dan akhirnya mereka saling berkenalan dan akhirnya kesini-sinian mereka saling dekat. Namun dengan Jeno dia justru makin benci sama Jaimin karena Jaimin dituduh merebut pacarnya gitu. Dan pada saat itu Jaimin juga sering dipukulin sampai ditendang dan kadang-kadang keluar darah dari mulutnya karena dia sering ditendang-tendang gitu sama kakaknya. Terus banyak temennya juga yang sering ngebully dia. Dan pada saat itu Jaimin mempunyai kesalahan, dia ujian cuma mendapatkan nilai 94. Dan situ ayahnya benar-benar marah sampai-sampai Jaimin dikurung di kamar mandi dan disuruh nelan pemutih. Dan di situ Jaimin koma, dan koma cukup lama. Dan pas diperiksa oleh dokter, dia juga ada penyakit yang itu kanker otak karena sering ini gitu kan. Pas di situ tapi karena baru Jaimin yang baru tahu, dia nggak mau orang tuanya itu pada tahu bahwa dia mengidam sakit kanker. Dan kesini perlaku ayahnya itu sering banget sering mukulin Jaimin, terus sampai ini, terus pada akhirnya itu Jaimin sempat juga dapat masalah. Dia tuh kakaknya itu kan lagi di jalanan, dan dia tuh kakaknya itu yang Jeno itu digebukin oleh orang gitu. Pas itu Jaimin nyelamatin Jeno, dan saat pulang karena keadaan Jeno yang babak belur, justru Jaimin yang disalahin, padahal Jaimin itu nyelamatin kakaknya. Dan disitu juga sama, ayahnya suruh Jaimin nelan pemutih lagi kan, dan koma. Dan saat itu Jaimin udah nggak sadar diri. Dan pada akhirnya karena kankernya udah masuk di stadium akhir, Jaimin akhirnya dinyatakan meninggal saat dia koma. Hikmah dari cerita ini, jangan pernah merendahkan orang lain karena kekurangannya.
karena setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Masing-masing. Ya, luar biasa, kita sudah mendengarkan paparan isi, hikmah dan alasan dari 3 buku luar biasa. Yang terakhir tadi Dirje ya, dari karangan siapa nak? Idea Vina. Idea Vina. Nah, selanjutnya kita buka sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, Ananda luar biasa, ada kayak ingin ditanyakan, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Bentar. Ya silahkan Ananda Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak majuan coba nak, biar kelihatan. Nama saya Muhammad Ali Ridho dari SMPN 1 Atap Cibitung, kelas 91. Ingin bertanya tentang buku yang dibaca oleh Ananda Dina. Saudara. Ya, saudara Dina. Sepertinya itu karakternya familiar gitu di kuping saya. Jangan itu karakternya dari ini apa teh? K-pop. Iya, K-pop. Enggak apa-apa. Coba gimana? Ya terus apa pertanyaannya dia tadi belum dia. Belum. Berarti itu cerita itu tuh cuma dikarang gitu. Oh, bukan cerita nyata dari tokoh K-pop maksud Ridho gitu. Dikarang terus menggunakan nama yang dari oh iya iya. Nama asli. Ya sekian dari saya. Oke, terima kasih. Oh, Ridho tuh penasaran, bukan khawatir. Dia pengen baca kali ya kalau ini mungkin kisah nyata dari tokoh K-pop ya. Kali ada hikmah yang lebih maksudnya ternyata dari aktor Korea yang luar biasa dari apa sih? Penyanyi idol Korea yang luar biasa itu ternyata punya masa lalu kelam. Mungkin Ridho awalnya menganggap seperti itu. Tadi mau ikut baca ya? Jadinya mau cari yang lain, mendingan ambil biografinya ntar. Kita cari biografinya Jaemin seperti apa yang asli. Ya, oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Eka, diperkenankan, silakan. Sebenarnya tertarik sama bacaan bukunya Bu Elvi sama Dina ya. Iya. Pertama ke Bu Elvi dulu ya. Iya. Itu kan tentang 7 nilai dalam mendidik ya Bu ya. Ya. Yang saya mau tanya kan tadi di situ katanya ada sedikit kasus-kasus yang dibahas ya Bu ya. Ada nggak Bu dari kasus-kasus itu yang relate dengan sekolah ini gitu? Dan saya juga mau tanya kayak ada nggak dibahas Bu? Karena kan saya merasa kadang ya saya sering kayak melakukan evaluasi, terus saya sering berpikir saya tuh ngajar udah betul belum ya kayak gitu. Saya dalam mengajar anak-anak tuh sudah baik belum? Apa misalnya kekurangannya tuh masih kurang apa kayak gitu. Nah di situ tuh dibahas ya gitu Bu. Terus sama Dina, nanya Dina juga boleh gak? Boleh, Ya, silakan. ini kan berarti kan cerita FF sebenarnya kan dari fans gitu kan yang ditulis berdasarkan karakter idol K-popnya gitu. Penasaran kan Dina juga kan suka nih sama idol K-pop. Ada nggak kepengen nulis FF kayak gini juga kayak gitu? Siapa tahu kan bisa diterbitin jadi buku dan seperti yang contohnya lagi dibaca seperti kayak gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab, Bu Elvi atau Dina dulu? Boleh, saya Dina mau. Ibu aja. Oh, Bu Elvi dulu, Dulu. silakan Ibu Elvi dulu. Terima kasih Bu Eka dengan pertanyaannya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi di buku ini setiap ada 7 itu ada 7 nilai-nilai keajaiban itu di setiap poinnya itu ada beberapa kasus. Nah, yang relate dengan di sini ya mungkin tentang cerita atau kasus di mana ada seseorang yang tadinya bekerja sebelum dia bekerja jadi guru gitu. Jadi di antara teman-teman sendiri mungkin akan ada yang sebelum menjadi guru, ada yang bekerja di tempat lain dulu sebelum menjadi guru gitu ya. Nah, jadi di sini ada contoh kasus yang seperti itu, di mana dia bekerja di tempat lain, kemudian dia secara tidak sengaja atau ini ya dia memberikan kayak semacam seminar gitu ya gitu. Terus akhirnya diajak untuk bekerja jadi pengajar. Kemudian dia coba untuk jadi pengajar. Ternyata jadi pengajar itu atau pendidik itu disibukkan dengan beberapa kegiatan, nggak hanya mengajar aja. Jadi jadi guru itu harus menyiapkan berbagai macam perangkat mengajar lah, Dengerin yang mau jadi guru. kemudian siap dengan supervisi dan kegiatan lainnya.
Nah, di situ dia mulai merasa tertekan gitu ya. Nah, merasa tertekan, akhirnya dia mulai malas-malas gitu untuk mengajar gitu. Nah, itu ya. Terus sementara ada lagi ya contohnya misalnya yang di sini yang yang mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin semuanya kenal dengan Butet ya. Ya, Butet yang masuk ke pedalaman. Ya, Butet Manurung. Iya, Butet Manurung. Dia kan lulusan Unpad gitu ya. Unpad kan berarti bukan keguruan juga dianya. Terus di Sekolah rimba ya. sastra Indonesia tapi dia kalau nggak salah ya. Iya. Nah, terus dia ingin mencerdaskan orang-orang yang tinggal di pedalaman dengan kemampuan yang dia miliki gitu ya. Nah, di situ mungkin kita bisa lihat gimana orang yang bekerja dengan dengan mindset yang bagus untuk mendidik atau mencerdaskan anak bangsa dengan orang yang tidak gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Kemudian untuk apa tadi Beka? Satu lagi. Kayak saya sering merasa nih Bu, Oh iya. kalau saya tuh kalau ngajar udah betul belum ya? Oh iya. Ya, nah kayaknya nggak Bu Eka aja kalau yang pertanyaan itu ya. Saya udah. Nah, itu awalnya kenapa mengambil buku ini karena mungkin di buku ini seperti yang saya bilang tadi, walaupun mengajar udah dari tahun 93 ya, atau sebelumnya juga sempat mengajar juga, lagi kuliah juga sempat mengajar di beberapa tempat juga gitu ya. Jadi sambil kuliah sambil ngajar juga waktu itu karena emang keguruan. Itu tetap belum masih merasa kurang aja gitu ya. Masih merasa kurang aja. Ya terbukti mungkin kalau ditanya 4 mata ke anak-anak mungkin mereka akan menjelaskan ketidaksenangannya sama kita tuh apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya bareng-bareng gini, oh ibu baik, pasti gitu kan. Pasti gitu, senang kok belajar sama ibu gitu kan. Nah mungkin nggak akan keluar, tapi kalau misalnya kita coba deketin anak-anak personal gitu ya secara perorangan, mungkin mereka akan lebih terbuka mungkin. Jadi bisa memberikan masukan juga pada kita gitu ya, apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi dari buku ini sebenarnya membuka ini aja sih, membuka supaya kita lebih benar-benar dekat banget gitu ya, merasa selalu ingin berkembang, selalu ingin memperbaiki gimana letak kekurangan kita. Karena mungkin selama kita mengajar ya sampai pensiun nanti gitu mungkin akan merasa gitu terus mereka gitu ya. Ya karena pertama yang kita hadapi juga siswanya beda-beda gitu kan. Jadi karakternya gimana nih ngadapin Rido, makanya Rido untuk tahun depan ada lagi munculnya karakternya Rido kedua. anaknya gini gitu. Iya gitu kan, Sabrina dan lain-lain. Jadi tetap terus belajar sih sebenarnya. Dan Bu Listi juga mungkin ya ngerasain gitu kan, tetap terus belajar kan kita ya. Ya, silakan. Sebentar, maaf Ananda Dina, sebelum nanti kamu menjawab pertanyaan dari Bu Eka, kita dengerin dulu ya azan. Maaf sobat literat karena di sini sedang azan, kami pause dulu videonya ya. Dijeda ini kan? Iya. Oke. Hai sobat literat, ketemu lagi bersama kami. Alhamdulillah tadi sudah selesai azan, kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya silakan Ananda Dina menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Aku sih pengen gitu ya kayak buat cerita kayak gini, terus aku pengen tokonya tuh channel, kebetulan kan satu grup sama Jaimin Idol gitu. kesukaan. Ya, ada. Terus karena aku juga melihat kayak di BBP itu banyak gitu yang dari K-pop tuh dibuat ceritanya gitu, ada yang standing, ada yang seneng, jadi inspirasi. Iya, Nah, setahu Ibu Wattpad itu kita bisa buat akun kan? iya. Nah, bisa juga misalnya kan kita balik lagi ya, tadi pagi dari salah satu pembicara di Diklat tadi pagi kita itu membicarakan kalau Umam kan nanya ya tadi gimana caranya saya memberitahu orang tua kalau saya ini baca bukunya buku digital dan salah satu aplikasinya Wattpad. Nah, Ibu tidak menyalahkan aplikasi, tapi kadang aplikasi Wattpad itu kita harus lebih hati-hati dalam membaca. Cari cerita yang memang sudah ada bukunya. Jadi cek di Google. Jadi nggak asal dan sudah tamat. Kalau udah ada penyaringan dari editing kan, penerbit kan setidaknya sudah lebih disaring
Seperti itu tadi tuh kata pembicaranya. Dan lagi kalau bisa sekarang kita mulai mencari aplikasi yang lebih resmi dari pemerintah. Seperti apa tadi Umam? Seperti apa tadi aplikasinya? Seperti Perpusnas, perpusnas sama apa ya? Bekasi Kak. Bekasi Cup, satu lagi apa tuh tadi? Agak swasta itu. Lab apa? Ya nanti dilihat lagi ya catatannya. Yang jelas kita pakai aplikasi resmi dulu ya, Perpusnas, bisa juga Perpusda. Kalau di Bekasi ada Bekasi Cup. Nah untuk Wattpad sendiri sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Dina yang pengen belajar nulis. Tadi toko Chenli ya, Chenlai ya kan, Chenli kan. Nah kamu seneng toko Chenli, saya mau buat cerita ini, saya mau pakai toko Chenli Nah Wattpad itu bisa jadi sarana kamu menulis awal. Karena itu ajang bebas seperti akun medsos gitu kan sebenarnya Wattpad itu. Siapa tahu banyak yang suka, tiba-tiba ada penerbit yang melirik dan bisa menghasilkan cuan. Nah itu kan faktor lebih yang belakang lah. Tapi setidaknya kita bisa menyalurkan satu hobi menulis, dua hobi menulis tokoh yang kita sukai. Seperti itu. Luar biasa Dina, terima kasih banyak, hebat. Nah selanjutnya siapa lagi? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Vina tadi atau Zahra mau nanya? Aku mau nanya Silakan. sama Kak Rahel. Silakan kepada. Alasan kakaknya bunuh diri itu kenapa ya Kak? Oke, lebih ke isi cerita ya. Kenapa kakaknya Nebula meninggal bunuh diri di cerita itu? Karena Zahra penasaran untuk cerita lanjutan. Silakan kakak, Rahel. Alasan kakak Nebula meninggal itu mengakhiri hidupnya karena dia diancam oleh seseorang yang Nebula kira yang mengancam itu galaksi karena kakaknya Nebula itu pernah berpacaran dengan galaksi, tapi ternyata salah, dia diancam oleh mantannya kakak Nebula sebelum sang galaksi. Iya. Begitu sih Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sapina Tunisa dari kelas 81. Saya mau bertanya kepada Dina. Jadi aku juga pernah baca cerita dia di Wattpad juga. Itu baru baca berapa chapter ya? Kayaknya 10 atau 11 gitu. Aku sih ini ya, bukan bertanya apa ya, berdiskusi aja sih. Ya oke, silahkan diskusi. Aku tuh kayak tertarik gitu sama si penulisnya. Kok bisa ya dia tuh bikin cerita yang alurnya tuh menarik banget. Menurut kamu gimana? Ya aku juga suka karena pas aku lihat itu kan banyak kayak teman-teman aku juga pada bilang tuh alur ceritanya juga bagus. Terus juga kan di sini kan dari apa kayak K-pop gitu kan, jadi kayak gimana ya, aku juga tertarik banget. Terus sama yang kata bikin itu kayak aku mikir dia tuh kayak ngerancang ceritanya itu kayak bagus banget gitu, kayak apa ya, pokoknya lebih jelas gitu ceritanya. Latarnya di mana? Korea apa di sini? Korea. Latarnya di Korea. Bisa kebayang gitu ya kan, padahal kan orang Iya. Indonesia. Padahal sebenarnya kasus-kasusnya tuh ya deket umum ya, kasus tanda kutip bully di rumah sendiri gitu kan, di ya KDRT gitu, kekerasan dalam rumah tangga pada anak. Itu kan umum di negara manapun terjadi. Ternyata tapi latarnya Korea. Nah, bagus, nanti kamu bisa mencoba iseng-iseng menulis. Nah, ajang Wattpad itu bisa banget kalian coba ya. Untuk Rido, Umam, dan Rahel, Dina, Zahra, ada lagi? Tapi- Dan Vina. Ya kenapa Rido? Itu bikin kayak gituan yang aslinya itu izin dulu bagaimana Bu? Oke. Izin sama yang bersangkutan. Menurut kalian bagaimana? Kayaknya sih enggak pasti ya. Karena kan sekarang gini ya, gini sekarang nama tokoh kan di situ nanti ditulis cerita ini adalah kisah fiktif dan sebagainya. Jika terjadi kesamaan nama tokoh, nama tempat kejadian, peristiwa dan sebagainya, itu semua hanya kebetulan. Nah ini kan cerita fiksi, nggak masalah sebenarnya, asal jangan pakai nama kepanjangan. Misalnya nama Bulistiani Tular Kurniasi dimasukkan ke dalam nama tokoh tuh. Kalau nggak izin sama ibu gitu kan, nah itu bahaya gitu kan.
nggak boleh, itu melanggar hak gitu kan. Lengkap karena namanya nama lengkap, apalagi situ Jaimin kan hanya nama pendek, rata-rata kan nama pendek Atau nama panggung. ya, atau iya nama panggung seperti itu kayak gitu. Kalau ya Bu Elvi silakan mau nambahin. Nah, ini bercanda aja. Oh, bercanda. Kalau kemarin ngambil nama Mumun di cerpen itu minta izin dulu sama Mumun itu siapa, Bu? Mumun itu lah kucing kita di sekolah. Kucing tersayang. Oh, iya. Saya Kucing kesayangan itu di Satap ini. Oke, nah Ibu mau nanya nih sama Rahel nih ya. Mungkin agak di luar topik bad romance. Buku Ibu perhatikan Rahel senang dengan kisah-kisah cinta ya. Iya. Apa sih yang membuat Rahel senang dengan cerita-cerita itu? Atau buat semua deh nanti. Tapi ke Rahel dulu nih. Karena ya hidup suka, itu penuh cinta. karena hidup aku udah berat. Jadi aku pengen baca-baca cerita cinta. Harus diringankan dengan cinta gitu ya. Aku lebih suka buku percintaan tapi yang endingnya tuh happy gitu, bukan sad ending. Karena ya sedih aja gitu, orangnya nggak tegaan lihat yang kayak gitu, maunya bahagia terus, ceritanya nggak usah sedih-sedih. Ini juga bacanya agak berat. Oh gitu. Tapi endingnya itu gimana? Happy kan? Cuma di pertengahan aja Agak konflik. Terus kalau untuk buku cerita lainnya selain romance, genre selain romance kamu sukanya apa kan? Komedi. Oh berarti bukunya Raditya Dika, Ernest Prakasa itu kamu senang apa? Kamu belum baca malah? Belum. Coba baca, kan senang komedi, coba baca. Lucu-lucu ceritanya. Itu buku-buku lama ya, cari tahu buku-buku mereka yang luar biasa, bahkan sudah pada difilmkan seperti itu. Ini suka buku agama. Benar kata sebenarnya Sobat Literat, seperti yang pernah diungkapkan oleh Najwa Shihab, pada dasarnya kita semua ini bisa punya kegemaran membaca jika kita menemukan satu buku yang membuat kita tertarik. Jika kita belum menemukannya, maka cari buku itu. Buku yang seperti apa? Nah, Rahel mungkin lubangnya itu adalah, atau pintunya adalah jalurnya dengan cerita-cerita romance. Dina Zahra Fina juga rata-rata begitu. Yang agak kamu agama ya. Sebenarnya enggak, tapi ini sih ada 3 yang saya suka. Iya. Kayak yang komik ribut-ribut gitu. Oh, yang genre ini action. Ya, siap. Terus apa lagi, Nak? Sama kayak ilmu-ilmu udah paling. Wih, mantap. Iya, luar biasa. Kalau Rida sukanya apa? Yang politik, Bu. Asik, mau jadi politikus nih kayaknya nih. Kita lihat ya Sobat Literat, ini nih muka yang seperti saya, Rida maju. Nah, muka yang seperti ini 10 tahun yang akan datang, apakah duduk di bangku DPR atau DPRD, atau malah menggantikan Pak Jokowi kelak. Kita doakan, amin. Oke, terus kalau Mina, selain romance apa? Aku tuh yang ceritanya tuh kayak yang sad ending. Yang Kayak apa ya? Kejam. Terus sama yang apa ya? Kayak tadi apa namanya? romance, genre romance. Oke, romantis. Oke, selain romantis tadi yang pokoknya cerita-cerita yang sad ending. Iya. Justru itu kamu lebih suka Iya, karena kelihatan ada perjuangan tokoh ya di situ ya. Wah, oke, sip. Kalau Bu Eka, oke, lanjut. Karena kan setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Iya. Jadi kalau aku habis baca cerita yang sad ending itu kayak mikir, dia aja si tokoh itu masih semangat buat hidup gitu kan. Jadi kenapa aku harus ini apa ya, nggak semangat ya? Jadi harus semangat. Insya Allah luar biasa. Wah, Bu Eka, apa Bu Eka? Kalau saya sih merasa mengalami pergeseran ya. Kalau pas kayak masih SMA, kuliah itu suka yang sama romance yang ada di novel. Kalau sekarang suka yang berlatar sejarah, yang ada ceritanya, alur ceritanya gitu Bu. Mungkin lebih ke fiksinya. Nah dari situ saya merasa ketika saya tertarik sama latarnya gitu, saya jadi cari tahu lebih jauh mengenai kejadian tersebut kayak gitu. Iya, mantap. Sip, luar biasa. Ada Dina. Kalau aku lebih resep kayak Rahel gitu, kayak tentang cinta, Romance. cuma romance, tapi
dia yang set gitu. Kalau kamu senang yang set. Ending ya. Terus sama yang kayak tentang itu yang kayak Pina gitu, apa namanya? Pengen belajar Belajar dari tokoh pokoknya termotivasi hidup itu ya? kayak set terus. Oh Tapi harus yang set. ya, hidup kita udah ada masalah, terus ngeliat toko ternyata masalahnya lebih berat dan kita lebih belajar. Jangan kaget sobat literat, kami ini memang sangat sederhana. Luar biasa. Tapi kalian perhatikan wajah-wajah anak-anak hebat calon pemimpin generasi penerus bangsa Indonesia ini. Kita lihat ya 10 tahun ke depan, ntar cek lagi. Insya Allah Satapan akan terus berdiri ya. Siapa tahu ganti nama kali ya, mudah-mudahan jadi sekolah lebih gede. Ya, akan terus berdiri. Cek pas gede. Oh iya, saya dulu pengen ini nih. Jadi ini nih, jadi politisi. Kita lihat dia duduk di bangku mana. Ya, Rahel tadi. Kalau Rahel maunya yang happy ending ya. Ada lagi nggak selain yang romance? Komedi. Oh ya, komedi tadi ya. Oke, kalau Zahra sayang? Aku lebih suka yang romance, fantasi. Oh, fantasi. Kadang-kadang juga suka yang ada motivasinya gitu. Oke, novel-novel yang banyak motivasi dari tokoh-tokohnya ya. Juga aku suka sama kayak buatnya kayak sejarah-sejarah gitu. Oke, kalau gitu berarti nanti presentasi berikutnya cari buku sejarah ya Zahra. Ibu penasaran Zahra yang mengungkapkan tentang sejarah atau buku ibu nanti ini Gajah Mada ini ibu mau presentasiin bulan depan, mau dibaca sekarang. Ya, kalau Bu Elvi sendiri? Mungkin kalau ya sama kayak yang lain karena udah cukup lama hidup di dunia ini. Jadi ya tadinya suka misalnya kayak majalah, komik gitu ya, terus geser ke novel-novel. Kemudian senang banget kalau misalnya novel itu sempat difilmkan gitu sih, nonton filmnya kayak misalnya Ayat-Ayat Cinta. Udah baca nih novelnya gitu ya, terus difilmkan gitu. Terus kalau sekarang ternyata secara tidak sengaja itu ngambil bukunya yang kayak ada teknik mengajar lah atau psikologi gitu ya, yang gimana cara menghadapi orang gitu kan, itu mungkin jadi cara menghadapi murid-murid karena mungkin di sini ya karena kompleks ya, walaupun orangnya sedikit tapi masalahnya cukup kompleks ibu lihat gitu, jadi lebih ke situ kali, jadi mempelajari lagi membaca lagi buku-buku tentang itu gitu. Oke, luar biasa. Wah, dan kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya tertarik tadi Rahel sempat ada ungkapan kalimat. Oh, berarti kita suka buku tertentu ada masanya ya gitu kan? Ya, pasti itu buku ini kan memang membantu kita menambah wawasan, menambah pengetahuan, pengalaman, entah itu buku fiksi ataupun non fiksi, pada dasarnya seperti itu ya Nak ya. Misalnya Bu Elvi dulu waktu kecil lebih senang komik, terus cerita-cerita yang difilmkan, tapi sekarang seperti merefresh kembali buku-buku yang berbau pendidikan. Bu Eka dulu senangnya novel romance, terus sekarang lebih ke sejarah. Mungkin bisa jadi terpengaruh oleh pekerjaan sebagai guru PKN. Awalnya dirangsang dari cerita novel dulu, kemudian mencari yang non fiksinya, yang ilmiahnya. Memang seperti itu, Ibu juga kan pernah berbicara kalau kita memang mau mengenal sejarah kita, pusing baca buku sejarah, bacalah novel sejarah dulu. Nanti kamu penasaran tentang peristiwa itu, kamu akan cari tahu. Saya sudah baca 4 buku Gajah Mada karyanya Langit siapa ya, agak lupa ibu pengarangnya. Nah sekarang ibu mau coba Gajah Mada yang versi non fiksinya, pengen tahu diperdalam. Kemarin kan novelnya Perang Bubat dan sebagainya tuh kurang lebih tahu gitu kan, pengen tahu versi non fiksinya seperti itu. Memang ada masanya Nak untuk membaca gitu, tapi ibu sarankan, ibu makanya nggak pernah melarang kalian membaca romans, silahkan, tapi nanti diselingi juga dengan buku-buku pengetahuan atau novel-novel pengetahuan seperti itu. Nah novel-novel kejadian yang ini kan nggak romans kamu kan, tapi banyak ternyata hikmahnya. Jadi romans itu dipakai untuk kita memang lagi butuh healing atau hiburan gitu, pengen yang senang-senang. Nah boleh cari genre-genre yang ringan. Atau saya juga pencinta komik, saya masih baca webtoon. Webtoon saya baca, walaupun saya senang buku sejarah. Tapi kalau lagi mumet, gantian baca yang tergantung sikon suasana kita. hati, waktu mungkin gitu ya. Iya, nanti kalau kalian bekerja bisa jadi nanti buku yang kalian baca akan berubah sesuai kebutuhan. Oke, seperti itu.
Ya karena waktu juga tinggal sedikit lagi, kita selesai ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri diskusi dan presentasi buku kita hari ini dengan ucapan hamdalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selanjutnya kita sapa salam literasi lagi ke sobat literat. Ya, salam literasi. GLN Garelis Jabar. Literat unggul sejahtera. Oke, dadah sobat literat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam di presentasi dan diskusi kami pada bulan berikutnya. Dadah. SMPN 1 Atau Atap Cibitung. Nanti kembali lagi bersama kami. Ya. Nanti ya. Gimana sobat literat? Seru bukan kegiatannya? Seru. Oke, mantul. Oke, sampai jumpa bulan depan. Ya, dadah.